Ada orang yang mengatakan bahwa adanya hujan itu dengan sebab udara panas. Kemudian dia menguap, kemudian jadi hujan. Pendapat ini sesat dan menyesatkan. Pendapat ini kufur. Adanya hujan yang menciptakan siapa? Allah. Yang menurunkan hujan Allah. Bukan karena cuaca panas. Bukan karena uap. Bukan karena yang lain. Jadi mereka ini menulis buku-buku itu tujuan apa? Untuk menghilangkan keyakinan kepada Allah yang Maha Pencipta. Jadi bukan karena panas. Sengaja dibikin seperti itu di buku-buku sekolah itu. Karena uap panas, kemudian turun hujan. Untuk menghilangkan apa? Kepercayaan kepada Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu pada abad pertengahan, yang seringkali disebut sebagai abad kegelapan, disebut sebagai abad kegelapan itu karena pada masa itu salah satu faktornya adalah karena otoritas tertinggi pemegang kebenaran itu adalah gereja. Tidak ada kebenaran pada waktu itu di luar kebenaran gereja, dan siapapun yang berbeda pendapat dengan gereja pada saat itu akan disebut sebagai heretik. Heretik itu kalau dalam istilah Islamnya bisa disebut sebagai bid'ah atau dhalah, istilahnya tersesat. Siapapun yang berbeda pendapat dengan gereja pada saat itu akan dianggap sebagai kelompok yang tersesat dan harus dihukum. Nah, pada masa itu ada salah seorang ilmuwan bernama Romenes. Dia dihukum mati oleh gereja gara-gara dia berbeda pandangan dengan gereja soal masalah pelangi. Di dalam gereja, pelangi itu dulu dianggap sebagai makhluk hidup yang akan memangsa makhluk Tuhan yang tidak taat terhadap Tuhan. Intinya pelangi pada saat itu dianggap sebagai makhluk hidup yang akan memangsa manusia yang tidak taat terhadap Tuhan. Nah, Romenes pada saat itu berbeda pandangan dengan gereja. Dia berpandangan bahwa pelangi itu bukan makhluk hidup. Pelangi itu tidak lebih dari sekedar pembiasan sinar matahari. Nah, karena perbedaan itulah kemudian Romenes itu dihukum mati. Terkait dengan pelangi, sebenarnya sebelum saya lanjut, sebagaimana di Eropa zaman dulu yang menganggap bahwa pelangi itu adalah makhluk hidup, itu sebenarnya sama persis dengan anggapan masyarakat di kampung saya dulu. Anggapan masyarakat di kampung saya itu menganggap bahwa pelangi itu adalah makhluk hidup yang minum air sungai. Nah, bedanya adalah kalau di Eropa dianggap sebagai makhluk hidup yang memangsa manusia, kalau di kampung saya itu pelangi dianggap sebagai makhluk hidup yang minum air sungai. Tapi sekarang anggapan seperti itu sudah hilang karena masyarakat di kampung saya itu generasi sekarang sudah belajar mengenai ilmu-ilmu fisika. Jadi anggapan seperti itu hanya berlaku di zaman dulu, waktu saya kalau tidak salah masih SD dulu. Oke, kita kembali pada pembahasan utama, di mana gereja pada saat itu menghukum semua kelompok yang berbeda pandangan dengan gereja. Sebenarnya hal-hal yang semacam ini tidak bisa dianggap sebagai ciri khas dari agama Kristen, karena hal-hal yang semacam ini bisa terjadi pada setiap agama yang mempraktekkan agamanya sama seperti gereja pada saat itu mempraktekkan agama Kristen. Yang akhir-akhir ini sebenarnya sudah kita lihat sedikit banyak itu sudah mulai terjadi justru di dunia Islam sendiri. Hal ini sebenarnya merupakan kemunduran sebenarnya bagi orang-orang Islam, karena apa yang terjadi pada abad pertengahan atau yang seringkali disebut sebagai abad kegelapan yang terjadi beberapa abad yang lalu justru dialami oleh umat Islam saat ini, di mana hukum-hukum yang sifatnya ilmu pengetahuan tidak sesuai dengan teologi mereka sekarang sudah mulai dikafir-kafirkan. Ini sebenarnya merupakan kemunduran yang bagi saya harus kita tanggapi secara serius, mengingat Islam bagi saya tidak hanya merupakan agama yang hanya berbicara mengenai halal haram, tetapi juga merupakan agama yang berbicara mengenai berbagai aspek kehidupan termasuk ilmu pengetahuan. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa
siapapun yang berbeda pendapat dengan gereja pada saat itu akan dihukum oleh pihak gereja, karena pihak gereja adalah otoritas tertinggi, pengendali dan pemegang kebenaran. Sebenarnya hal yang sama juga terjadi sebenarnya di dalam dunia Islam, di mana pernah terjadi perbedaan sebenarnya antara ulama syarak dengan ahlul hay'ah mengenai bentuk bumi. Apakah bumi itu bentuknya bulat atau datar? Pada masa itu, ulama ahli syarak berpandangan bahwa bumi itu datar berdasarkan zahirnya ayat-ayat yang mereka pahami dari Al-Quran. Sementara pada masa itu, ahlul hay'ah berpandangan bahwa bumi itu berbentuk bulat. Tetapi perbedaan yang terjadi antara ulama syarak dengan ahlul hay'ah pada saat itu tidak membuat ulama lantas mengkafir-kafirkan atau membid'ah-bid'ahkan atau menyesat-nyesatkan ahlul hay'ah pada masa itu. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa di dalam gereja pada masa itu mengkafirkan semua pendapat yang bertentangan dengan gereja, sementara di dalam dunia Islam pada masa itu tidak dianggap sebagai penyimpangan lagi nih. Hal-hal yang berkaitan misalnya dengan apakah bumi itu bulat atau bundar, di dalam tradisi Islam tidak dimasukkan kategori akidah, sehingga meskipun ahlul hay'ah pada masa itu berbeda pendapat dengan ulama, tidak kemudian menyebabkan ulama itu menyesatkan ahlul hay'ah, karena hal-hal yang semacam itu tidak dianggap sebagai hal pokok di dalam beragama, juga tidak dimasukkan pada kategori akidah. Yang berbeda secara paradoksal dengan tradisi orang-orang Kristen pada masa itu, di mana semua hal yang dibahas oleh kitab suci, mau itu berkaitan dengan kehidupan setelah mati, mau itu berkaitan dengan tema-tema tentang alam semesta dan lain sebagainya, semua itu dimasukkan pada bagian iman, sehingga semua para ilmuwan yang pada saat itu bertentangan atau berbeda pendapat dengan gereja dihukum oleh pihak gereja, karena semua tema-tema yang dibahas oleh kitab suci termasuk di bidang ilmu-ilmu alam dimasukkan di dalam bagian iman dalam ilmu Kristen. Inilah yang menyebabkan kenapa kalau dalam Islam seorang ilmuwan yang berbeda pendapat dengan ulama tidak kemudian disesatkan oleh ulama, meskipun tema semacam itu juga dibicarakan oleh Al-Quran, tetapi karena dianggap bukan bagian penting daripada akidah, maka perbedaan itu tidak menyebabkan ulama itu menyesatkan ahlul hay'ah.